Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3E Praktikum Teknologi Sediaan Liquid dan Semi Solid. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil praktikum kami, yaitu membuat salep oksid tetrasiklin dengan kekuatan sediaan 3%. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Dalieva Fatiana Tartila, yang kedua ada Hilmi Fauzan Rakim, saya sendiri, dan yang ketiga ada Imam Munatul Maula. Untuk outline pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama teori singkat, nama sediaan, kekuatan sediaan, data performa jawab aktif dan eksipien, formula umum, formula akhir, analisis formula, perhitungan penimbangan, prosedur, evaluasi, dan daftar pustaka yang kami gunakan. Yang pertama terkait teori singkat dan data preformulasi, dipersilakan kepada Ima. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang pertama yaitu ada teori dasar singkat, yaitu pengertian salep, di mana salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Atau salep adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Next. Selanjutnya ada basis salep. Yang pertama dasar salep senyawa hidrokarbon, yang kedua dasar salep serap, yang ketiga dasar salep yang dapat dicuci dengan air, dan yang keempat dasar salep larut dalam air. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan salep. Untuk kelebihannya, yang pertama dapat diatur daya penetrasi dengan memodifikasi basisnya. Yang kedua, kontak sediaan dengan kulit lebih lama. Yang ketiga, lebih sedikit mengandung air sehingga sulit ditumbuhi bakteri. Yang keempat, lebih mudah digunakan tanpa alat bantu. Dan sedangkan kekurangannya yaitu dapat terjadi tengik terutama untuk sediaan dengan basis lemak tak jenuh. Yang kedua dapat terbentuk kristal atau keluarnya fase padat dan basisnya. Dan yang ketiga dapat terjadi perubahan warna. Selanjutnya untuk data preformulasi zat aktif yaitu oksitetrasiklin. Untuk pemberiannya serbuk hablur berwarna kuning muda sampai coklat muda dan tidak berbau. Untuk kelarutannya sangat sukar larut dalam air dan agak sukar larut dalam etanol. Untuk stabilitasnya sensitif terhadap udara dan cahaya, inkompatibilitasnya basa dan agen pengoksidasi kuat. Untuk khasiatnya antibiotik untuk infeksi di kulit dan mata. Selanjutnya, data preformulasi zat tambahan. Yang pertama ada Paslin album. Untuk pemberiannya putih atau kekuningan dan kelarutannya tidak larut dalam air dan sukar larut dalam etanol. Untuk stabilitasnya stabil secara inheren dan inkompatibilitasnya bahan inert dengan sedikit ketidaksesuaian dan kegunaannya sebagai basis salep. Selanjutnya basis yang kedua ada adepslanae. Untuk pemberiannya massa seperti lemak, berwarna kuning dan berbau khas. Kelarutannya tidak larut dalam air. Untuk stabilitasnya secara bertahap dapat mengalami autooksidasi selama penyimpanan. Untuk inkompatibilitasnya mengandung prooksidan yang dapat mempengaruhi stabilitas obat aktif tertentu. Kegunaannya sebagai agen pengemulsi atau basis salep. Untuk data reformulasi zat tambahan selanjutnya ada propilen glikol dan dapat dibaca sebagai berikut. Ada metil paraben dan yang terakhir ada BHT atau butilate dihidroksitoluen. Selanjutnya ada terkait formula umum, dipersilakan kepada Daliva. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang formula umum. Di sini kami memakai oksitetrasiklin sebanyak 3% sebagai zat aktif, adefsanai sebagai basis salep serap sebanyak 5%, vaselin sebagai basis salep hidrokarbon, dan propilen glikol sebanyak 15% sebagai humektan. Adapun formula akhirnya yaitu oksitetrasiklin, adepsanae, vaselin, propilen glikol, dan dengan tambahan BHT sebagai antioksidan sebanyak 0,1% dan metilparaben sebagai pengawet sebanyak 0,2%. Analisis formula. Zat aktif oksitetrasiklin memiliki khasiat antibiotik dalam pemakaian secara oral. Adapun sering digunakan sebagai salep infeksi mata dan kulit. Basis yang dipakai adalah kombinasi hidrokarbon dan serap agar meningkatkan kemampuan daya sebar dan lama kontak sediaan dengan kulit. Di mana kombinasi basis hidrokarbon ini memiliki sifat sulit menyebar akan tetapi mudah melekat pada kulit sehingga
memaksimalkan efek terapinya karena kontaknya lebih lama dengan kulit. Tetapi untuk menutupi daya sebarnya yang kurang ini, digunakanlah basis serap untuk meningkatkan daya sebarnya. Adapun penggunaan propilen glikol digunakan sebagai humektan untuk mencegah terjadinya penguapan dan menghidrasi sediaan. BHT digunakan sebagai antioksidan yang berfungsi mencegah oksidasi karena dalam formula terdapat fosfin yang merupakan basis hidrokarbon, sehingga mudah teroksidasi apabila kontak dengan oksigen. Metilparaben digunakan sebagai pengawet untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme kontaminan seperti jamur. Selain itu, sediaan salep adalah multidos, sehingga perlu digunakan pengawet. Persentase oksitetrasiklin pada formula didapatkan dari dosis umum oksitetrasiklin topikal, yaitu 3% dalam 20 gram. Adapun persentase adapsanain dan vaselin pada formula didapatkan dari konsentrasi yang diperbolehkan dalam HOP dan pertimbangan percobaan sebelumnya yang menguji kesediaan salep dengan berbagai formula di mana didapatkan sediaan yang paling baik evaluasinya adalah adaptana 5% dan vaselin juga dengan tambahan propilen glikol sebanyak 10%. Tetapi karena sebar pada evaluasi tersebut kurang, jadi formulasi kami ditambahkan propilen glikol sebanyak pada BHT dan metilparaben didapatkan berdasarkan konsentrasi yang diperbolehkan pada HOP, yaitu 0,0075 sampai 0,1 untuk BHT dan 0,02 sampai 0,3% untuk metilparaben. Demikian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait perhitungan dan penimbangan. Berikut adalah hasil perhitungan semua bahan untuk 20 gram dan juga ditambahkan 10%. Dari itu dihasilkanlah penimbangan tiap bahan sebagai berikut. Oksitetrasiklin 1,32 gram untuk 2 pot, adepsanain 2,2 gram, PPG 6,6 gram, BHT 0,044 gram, metilparaben 0,088 gram, dan vaselin album 33,748 gram. Selanjutnya terkait prosedur pembuatan dan juga hasil evaluasi yang kami lakukan. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama semua bahan itu ditimbang dan zat aktifnya itu digerus terlebih dahulu sampai halus. Kemudian, kedua basis, vaselin dan adepslannya dicampurkan dalam matkan, diaduk hingga homogen, ditambahkan PPG dan BHT, diaduk hingga homogen, ditambahkan metilparaben, diaduk hingga homogen, kemudian ditambahkan zat aktifnya oksitetrasiklin, diaduk hingga homogen, dan setelah dirasa homogen, sediaan dimasukkan ke pot salep dan dilakukan evaluasi. Evaluasi yang kami lakukan terdiri dari evaluasi organoleptis, yaitu baunya berbau dan warnanya putih kekuningan, homogenitas kurang homogen, untuk pH-nya didapat 5-6, viskositasnya 13.024 cp, dan untuk daya sebarnya 4,875 cm. Untuk uji organoleptis sendiri, tujuannya yaitu untuk memeriksa bau dan warna sediaan. Untuk alatnya yaitu menggunakan panca indera, prosedurnya diamati secara langsung warna dan bau dari sediaan yang sudah jadi. Untuk hasilnya berbau dan berwarna putih kekuningan, ini sudah sesuai, di mana warna putih didapat dari warna vaselin, dan untuk kuningnya ini didapat dari warna adepslanae. Untuk homogenitas, itu tujuannya menjamin distribusi bahan aktif, alatnya yaitu menggunakan kaca arloji. Untuk prosedurnya, sediaan dioleskan tipis ke kaca arloji, lalu ditutup dengan kaca arloji lainnya dan diamati. Ternyata hasilnya itu kurang homogen, di mana dia yaitu tidak sesuai. Nah, upaya untuk uji homogen ini diperhatikan kembali proses pengadukannya, karena bisa jadi ketidakhomogenan ini berasal dari pengadukannya yang kurang lama. Selanjutnya yaitu terkait uji pH, di mana tujuan uji pH untuk mengetahui pH sediaan yang sedapat mungkin sesuai dengan pH situs aplikasinya, yaitu kulit, di mana pH kulit 5-7. Untuk alatnya itu kertas indikator pH universal. Untuk prosedurnya, kertas pH indikator universal dicelupkan ke sediaan, lalu warnanya dibandingkan dengan warna yang ada pada kotak. Untuk hasilnya yaitu pH-nya didapat 5-6 sesuai dengan pH kulit kita. Untuk viskositas itu untuk menjamin kemudahan penggunaan atau pengolesan. Rentan viskositas sediaan semisolid yaitu di 2.000 sampai 50.000 cp. Untuk alatnya sendiri menggunakan viskometer Brockfield. Prosedurnya sediaan dituangkan ke beker gelas, kemudian spindle dicelupkan ke sediaan dan diatur RPM-nya, kemudian ditekan on dan dicatat angka yang sering muncul. Hasilnya yang didapat yaitu angka yang sering muncul di 13.024 cp dan angka ini masuk ke dalam rentan.
Yang terakhir yaitu uji daya sebar, di mana tujuannya untuk mengetahui diameter sebar dari sediaan. Alatnya menggunakan plat kaca, kertas mika, dan juga pemberat. Untuk prosedurnya, 1 gram sediaan diletakkan di atas plat kaca dan ditutup dengan kertas mika. Kemudian diberi pemberat di atasnya hingga 125 gram. Diameter yang terbentuk diukur setelah 1 menit. Daya sebar yang baik itu yaitu 5-7 cm. Hasil yang kami dapatkan yaitu di angka 4,875 cm. Hal ini tidak sesuai karena tidak memasuki rentan. Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki daya sebar ini yaitu dengan menaikkan si konsentrasi adaptananya, di mana kan tadi fungsi dari adaptananya ini untuk memperbaiki daya sebar. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.